Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ular surga kuno. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega karena lenyapnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas samar-samar di kolam juga menjadi sebagian terlihat. Mata ular-ular berkepala 9 kembali tertutup. Karenanya, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiao yang sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memusatkan perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melingkar masih di bawah air. Xiao yang memusatkan perhatian pada ular misterius berkepala 9 ini. Hatinya terasa sangat tersesat. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Selain itu, dari aura ganas yang tampaknya menyebar dari Magical Beast ini yang menyebabkan dia menjadi tanpa pertahanan saat dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah Magical Beast biasa. Benda ini, sebenarnya apa itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk yang aneh ini, bahkan Pithon Mini Serene Deep Ground tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan berwarna merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan poison heart eroding poison dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai guru alkemi sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin menghilangkan racunnya. Meskipun Xiao Yan sangat sadar bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikisan jantung Kaisar Pithon sangat merepotkan dan menghabiskan waktu, dia tidak menyangka akan menghabiskan 4 hari. Xiao Yan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, kabut pun menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikisan jantung Kaisar Pithon di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan telah mengurus penghapusan racun di dalam tubuh King Lin. Xiao Yan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa tampaknya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular misterius berkepala 9 itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Lubang kecil dari mata ular inilah yang akan menyebabkan Xiao Yan tanpa disadari merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa itu. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan pun semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Duuki saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu.
Kalau tidak, Xiao Yan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Kepedulian pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi di depan mata King Lin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub. Air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar orang bisa melihat sosok Anggun yang cantik. Selama 10 tahun ini, gadis kecil yang dulu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Mata tertutupnya juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada aktivitas tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah hampir selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Segera, dia menjadi tertegun dan baru saja akan berdiri ketika seluruh pemberian tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang terlihat samar-samar di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Douqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga seperti zamrud yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dengan gerakan seperti refleks. Engah! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok yang sangat besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit dideskripsikan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular sebenarnya menjadi berwarna merah darah saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin. Teriakan Xiao Yan ini diiringi oleh Douqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga gemetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah benar-benar memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Ci! Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular 9 kepala itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin,
yang terbangun dengan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, "Apa yang terjadi saat itu?" "Itu..." King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, "Itu adalah jiwa ular surga kuno." "Ular surga kuno?" Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang magical beast ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah magical beast yang dapat dianggap pada level yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada bahkan surga Phoenix. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman kuno. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya sekarang. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di Central Plain saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, "Sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini." Ia tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang, itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan saya, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya saya akan dengan mudah dapat mengontrolnya segera. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi? Hal ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan bisa melawan elit Dou Sheng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau tidak dapat mengendalikan ular dari magical beast yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan karena saya mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari magical beast yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan pada zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah surga menelan Pithon. Ninis Rene Deepground Pithon saat ini hanyalah keturunan mereka. Surga menelan Pithon. Xiao Yan segera mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti Pithon Swallowing Seven Colored Heaven. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, "Saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Douzun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, sepertinya aku akan bisa mengendalikan magical beast berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini.
murid bunga ular 3 giok hijau gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular Magical Beast, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu sendiri di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin telah terselesaikan, seharusnya sudah waktunya untuk mulai memurnikan tubuh untuk Yao Lao. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.